Joni adalah pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang kebun. Selain itu, beliau juga sering mencari uang tambahan ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongannya, seperti membetulkan atap genteng, memperbaiki saluran air yang mampet, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pokoknya setiap ada rezeki datang, dan selagi ia mampu dan ada waktu, beliau pasti menerimanya. Semua itu dilakukannya demi kebutuhan istri dan 2 anaknya. Beliau tidak ingin keluarganya merasa kekurangan, apalagi untuk urusan perut. Suatu ketika, di subuh hari, tepat di bulan suci Ramadan, Pak Joni yang memang sering mendapat tugas membangunkan orang sahur, terkejut mendapati ada sebuah kardus tergeletak di depan pintu masuk masjid. Pak Joni cepat-cepat menghampiri kardus tersebut, dan betapa kagetnya beliau ketika beliau mendapati ada bayi perempuan tertidur di dalamnya, bersama botol susu, sekotak susu, beberapa lembar baju bayi beserta popok. Ada juga perlengkapan bayi seperti minyak kayu putih, minyak telon, sabun, dan bedak bayi. Selain itu, terselip 1 lembar surat yang isinya kurang lebih seperti ini. Saya hanya perempuan hina yang telah melahirkan bayi tidak berdosa ini. Siapapun yang menemukan anak saya ini, saya sangat berharap Anda mau merawatnya dengan penuh kasih sayang. Saya mohon. Dari saya, ibu yang tidak berguna. Kertas itu lembab sekali, yang menandakan kalau si ibu menulisnya sambil berlinang air mata, dan kemungkinan besar air matanya berjatuhan di surat tersebut. Di belakang surat itu tertulis kata Dinda beserta sebuah tanggal. Mungkin itu tanggal lahir si bayi, dan nama Dinda bisa jadi nama si bayi. Pak Joni celingak-celinguk untuk melihat jangan-jangan ada wanita yang mencurigakan, yang bisa saja itu ibu si bayi. Ternyata tidak ada. Pak Joni pun mengangkat kardus tersebut ke dalam masjid. Lalu beliau pun menjalankan tugasnya untuk membangunkan orang sahur. Berita adanya bayi yang dibuang tersebut membuat geger orang sekampung, bahkan melibatkan aparat kepolisian. Tanpa diduga, ternyata banyak warga yang berniat mengadopsinya. Pak Joni salah satunya. Tapi mengacu pada isi suratnya yang menyatakan bahwa si ibu ingin orang yang menemukan anaknya lah yang akan merawatnya, maka pihak kepolisian pun menyerahkan si bayi pada Pak Joni untuk diasuh dengan catatan ada beberapa surat yang harus diurus Pak Joni. Pak Joni pun menyanggupi syarat tersebut. Akhirnya jadilah Pak Joni sebagai ayah si anak. Pak Joni orang yang sangat baik. Ia bahkan tidak mengganti nama pemberian sang ibu kandung. Bayi tersebut tetap diberi nama Dinda. Pak Joni beranggapan bahwa si ibu sebenarnya orang baik. Walaupun si ibu telah membuangnya, tapi si ibu masih memilih membuangnya di tempat yang layak. Bahkan si ibu melengkapinya dengan kebutuhan si bayi. Jika si ibu orang jahat, bisa saja ia membuang anaknya di tempat yang tidak layak, seperti tong sampah, hutan, atau sungai. Dan sangat jelas kalau si ibu sebenarnya tidak ingin membuangnya dari surat yang ditulisnya, di mana surat tersebut dibanjiri air mata. Mungkin si ibu memiliki alasan tersendiri kenapa ia melakukannya. Karena itulah Pak Joni menghormati keputusan sang ibu kandung untuk memberinya nama Dinda. Tapi karena bayi tersebut lahir di bulan Ramadan, maka Pak Joni menambahinya menjadi Dinda Ramadhani.
Kehadiran Dinda menambah keceriaan di rumah Pak Joni, karena Dinda anak yang sangat menggemaskan. Waktu pun terus berjalan hingga 5 tahun kemudian. Suatu ketika, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah Pak Joni. Seorang wanita dan seorang pria keluar dari mobil lalu mengucapkan salam pada Pak Joni yang kebetulan sedang duduk santai di teras rumah sambil minum kopi. Pak Joni sama sekali tidak mengenal mereka berdua. Yang membuat Pak Joni tambah bingung ialah roman wajah si wanita yang sembab seperti habis menangis. Akhirnya si pria memperkenalkan diri sebagai Ivan dan istrinya bernama Sani, yang tak lain dan tak bukan adalah wanita dengan wajah sembab tersebut. Dan yang membuat Pak Joni kaget ialah Ivan mengatakan bahwa Sani adalah ibu kandung Dinda. Pak Joni yang bingung langsung memanggil istrinya yang bernama Bu Lastri untuk ikut bergabung. Pak Joni bertanya di mana Dinda, yang dijawab Bu Lastri kalau Dinda sedang bermain di rumah tetangga. Saat Pak Joni memberitahu istrinya tentang siapa tamu mereka, Bu Lastri langsung mencak-mencak. Beliau berkata, "Aku tahu pasti apa tujuan kalian kemari. Kalian pasti mau mengambil Dinda kan? Jangan berharap, Dinda anakku." Wanita yang bernama Sani itu langsung menangis sambil minta maaf. Pak Joni dan Ivan berusaha menenangkan istri masing-masing. "Ya nggak bisa gitulah Pak, dia kan sudah membuang Dinda. Pokoknya ibu nggak mau ya Dinda diambil, apapun ceritanya," kata Bu Lastri sambil marah-marah. "Iya, Bapak tahu. Lebih baik kita dengarkan aja apa yang ingin mereka sampaikan, biar nggak salah paham nantinya," kata Pak Joni dengan bijak. Karena Sani terus-terusan nangis, maka Ivanlah yang bercerita. Begini ceritanya. Sani dulu menjalani gaya pacaran yang agak kebablasan, hingga ia pun hamil di luar nikah. Tapi sangat disayangkan, sang pacar tidak bertanggung jawab dan meninggalkan Sani begitu saja. Mirisnya lagi, Sani malah diusir keluarga, karena Sani dianggap aib bagi keluarganya. Jadilah Sani hidup sendirian, hingga akhirnya ia pun melahirkan. Setelah bayinya lahir, Sani malah bingung bagaimana cara ia bisa menghidupi ia dan bayinya. Akhirnya Sani memutuskan membuang anaknya ke masjid dengan harapan akan ada orang yang menemukannya. Sani meletakkan bayinya, lalu bersembunyi di balik semak-semak. Ia ingin memastikan akan ada orang yang menemukan bayinya. Dan di saat itulah Pak Joni menemukan sang bayi. Kejadian penemuan bayi hingga bagaimana akhirnya Pak Joni yang menjadi orang tua asuh Dinda pun Sani tahu, karena ia benar-benar ingin memastikan anaknya berada di tangan yang tepat. Setelah itu Sani memilih melanjutkan hidupnya. 3 tahun kemudian Sani mendapatkan jodohnya. Seorang pengusaha furniture yang bernama Ivan jatuh cinta padanya dan akhirnya menikahinya. Pada Ivan awalnya Sani mengaku sebagai seorang janda tanpa anak. Tapi Ivan tidak mempermasalahkannya. Ia menerima Sani apa adanya. Lama-lama melihat ketulusan cinta Ivan, Sani merasa bersalah. Ia pun memutuskan mengakui semuanya, bahwa ia sebenarnya memiliki seorang anak, tapi sama sekali belum pernah menikah. Sani juga mengungkapkan apa yang sudah dilakukannya di masa lalunya. Sani ingin sekali bertemu dengan anaknya. Bahkan kalau memungkinkan, ia ingin mengambilnya kembali. Keinginan tersebut ditolak oleh Ivan, bukan karena ia tidak bisa menerima anak Sani, tapi menurutnya tidak baik jika Sani egois begitu.
Seharusnya Sani sadar bahwa pastinya Dinda taunya bahwa Pak Joni dan Bu Lastri lah orang tuanya. Bagaimana perasaan Dinda seandainya tiba-tiba mereka datang membawa Dinda tinggal bersama mereka dan memisahkannya dari Pak Joni dan Bu Lastri yang sudah dianggapnya sebagai orang tua kandung. Dinda pasti tidak akan bisa menerima hal tersebut. Cara terbaik menurut Ivan adalah membiarkan Dinda tinggal dengan orang tua asuhnya. Dan jika Sani mau, Sani lebih baik mengunjunginya saja. Dan karena itulah mereka datang ke rumah Pak Joni untuk melihat Dinda. Pak Joni berkata, "Kalian berdua boleh datang kapan saja untuk menjenguk Dinda. Tapi untuk sementara waktu, jangan katakan apapun pada Dinda tentang siapa kalian berdua. Kalian bisa mengaku sebagai paman dan bibinya. Dinda masih terlalu kecil untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Tapi saya janji, suatu saat Dinda akan tahu siapa ibu kandungnya. Biar bagaimanapun, Dinda punya hak untuk mengetahui masa lalunya. Tapi sampai saat itu tiba, kalian jangan mengatakan apapun. Jika hal itu dilanggar, maka saya terpaksa tidak mengizinkan kalian untuk menemui Dinda lagi. Dan jika kalian tidak suka, silahkan laporkan saya ke polisi. Demi Dinda, saya siap bertarung di pengadilan melawan kalian berdua." Mendengar itu, tangis Sani semakin jadi. Dan ia melakukan hal yang membuat Pak Joni dan Bu Lastri terkejut. Sani bersujud berlinang air mata di kaki mereka sambil mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu, Sani dan Ivan rutin seminggu 2 kali menemui Dinda, sekadar ngobrol atau mengajaknya jalan-jalan. Tentu saja mereka mengaku sebagai bibi dan pamannya, karena Sani tidak ingin izin menemui Dinda dicabut Pak Joni. Dan sesuai janji Pak Joni, ketika Dinda berusia 15 tahun, Pak Joni memberi tahunya tentang identitas dirinya dan ibu kandungnya. Lagi-lagi dalam hal ini, Pak Joni menunjukkan kebijaksanaannya. Dalam bercerita, ia sama sekali tidak pernah menghakimi Sani sebagai ibu kandung Dinda. Pak Joni memilih kata-kata yang sekiranya dapat membuat Dinda memahami kondisi ibunya di saat itu. Awalnya Dinda sempat tidak mau menemui Sani dan Ivan lagi. Tapi setelah Pak Joni membujuknya, akhirnya Dinda bisa menerima kenyataan kalau ia bukan anak kandung Pak Joni dan Bu Lastri. Dinda memutuskan tetap tinggal dengan orang tua asuhnya, yang tentu saja disambut gembira oleh Bu Lastri, yang memang tidak ingin Dinda meninggalkannya. Sedangkan Sani, walaupun ia sedih dengan keputusan tersebut, tapi ia tetap bersyukur. Setidaknya Dinda sudah tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan berkat Pak Joni juga, Dinda mau memanggilnya dengan sebutan Mama dan Papa untuk Ivan. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.